Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Jazandi Widyadana, NPM 2406359065. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaplikasian siklus Brayton dan Nankin dalam pemanfaatan sampah sebagai pembangkit listrik di DKI Jakarta. Oke, masalahnya ini Jakarta menghadapi dua masalah besar, yaitu kebutuhan listrik yang tinggi dan volume sampah yang terus meningkat. Rata-rata konsumsi listrik di Jakarta di beban puncaknya mencapai 5.500 megawatt di siang hari dan sementara sampah yang dihasilkan dari Jakarta itu mencapai 8.000 ton per hari di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang yang sekarang hampir penuh gitu. Nah, solusinya itu membuat pembangkit listrik dengan mengoptimalkan sampah yang tidak terpakai untuk membantu suplai kebutuhan listrik. Ada tiga solusi pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gas dengan menggunakan Brayton Cycle, pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan PLTU atau Rankine Cycle, dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan menggunakan Combined Cycle. Nah, pertama PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Jadi puluhan juta ton sampah yang tertimbun di TPST Bantar Gebang ini mengandung eh, sekitar 47% sampah organik, yaitu sampah jenis ini itu terus bereaksi dan menghasilkan gas metan atau CH4 seiring waktu. Nah, menurut Diet Plastik Indonesia, pada tahun 2024 total gas metana yang dihasilkan itu mencapai 123.000 ton. Jumlah ini tuh menjadi ancaman yang serius karena metana itu memiliki efek gas rumah kaca 25 sampai 30 kali lebih kuat dibandingkan CO2. Oleh karena itu, gas metana perlu ditangkap dan dimanfaatkan, salah satunya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas. Teknologi PLTG ini menggunakan prinsip eh teknologi yang kita pakai ini menggunakan gas turbin dengan prinsip siklus Brayton, di mana gas metana ini digunakan untuk memanaskan udara bertekanan tinggi hingga menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, pada rancangan saya kali ini tuh PLTG yang dibuat itu dimodifikasi, yaitu untuk memaksimalkan kerja bersihnya, kita dapat memodifikasi sistem dengan mengurangi kerja kompresor dan meningkatkan kerja turbin. Kerja kompresi dan ekspansi ini bergantung pada volume spesifik gas, yaitu semakin kecil volume saat kompresi atau suhu rendah dan semakin besar saat ekspansi suhu tinggi, maka semakin efisien siklusnya. Nah, beberapa metodenya itu yang saya gunakan antara lain menggunakan intercooling atau intercooler, yaitu mendinginkan gas ke suhu awal. Jadi setelah kompresor tekanannya ditingkatkan, suhunya didinginkan lagi sebelum dikompresi kembali untuk mengurangi kerja kompresor. Nah, kemudian reheating, yaitu memanaskan ulang gas saat ekspansi agar kerja turbin meningkat tanpa menaikkan suhu maksimum dari siklus gitu. Nah, terus yang terakhir adalah regenerasi, yaitu gas buang dari turbin yang bersuhu tinggi ini dipakai lagi panasnya untuk memanaskan udara sebelum masuk ke ruang bakar atau combustion chamber, sehingga konsumsi bahan bakar bisa berkurang. Nah, study case atau PLTG yang saya pakai ini, saya ancang ini menggunakan prinsip siklus Brayton dengan menggunakan dua aksial kompresor identik tipe AX450 plus produksi BKH. Masing-masing kompresor itu memiliki efisiensi 90% dengan oval pressure ratio sebesar 18. Untuk tahap ekspansinya digunakan dua frame turbin identik tipe frame 91E milik BKH juga dengan temperatur masuk turbin atau inlet temperatur mencapai 1300 Kelvin. Nah, udah yang masuk ke kompresor pertama itu diasumsikan memiliki suhu 300 Kelvin, sedangkan generator yang kita pakai memiliki efektivitas 80%. Terus efisiensi turbin yang ditetapkan sebesar 90% dengan persuasi drop dengan anggapan ada pressure drop yang menyebabkan overall pressure ratio pada turbin menjadi 17. Siklus ini dianalisis menggunakan variabel spesifik volume dan laju aliran massa atau mass flow rate-nya sebesar 418 kg per second.
semua informasi yang tidak disebutkan dianggap ideal untuk keperluan analisis termodinamika. Nah, kita bisa eh, menuliskan, menggambarkan TS diagramnya seperti ini. Jadi tadi udah diketahui bahwa efisiensi kompresor itu 90%. Terus juga diketahui oval pressure rasionya itu 18. Nah, maka itu berarti itu P2 per P1 atau P4 per 3 itu sama dengan AK 18. Terus kita juga tahu bahwa tadi suhu inlet dari turbinnya itu 1300 Kelvin atau T6 sama dengan T8 1300 Kelvin dan kita juga tahu bahwa tadi udara yang masuk itu bersuhu 300 Kelvin. Jadi di T1 sama dan T3 itu 300 Kelvin. Nah, efektivitas atau efektivitas dari regenerator itu 80%. Jadi di sini ada regenerator itu 80% dan efisiensi dari turbin itu 90% dan overall pressure ratio dari turbin itu 17 atau P8 per P9 sama dengan P6 per P7 sama dengan AK 17. Nah, terus diketahui juga M dot tadi mass flow-nya itu 418 kg per second. Nah, sekarang kita akan mencari efisiensi thermal dan W dot net-nya atau power output-nya dari siklus ini. Nah, perhitungan matematisnya seperti ini kira-kira. Jadi kita akan mencari entalpi dari setiap titik dulu. Contoh di titik 1, tadi kita tahu kalau T1 itu 300. Maka kita bisa mendapatkan H1 dengan tabel ideal gas. Nah, nah, kita bisa mendapatkan dengan tadi 300 kita bisa mendapatkan H1-nya itu 300,19 dan relatif pressure-nya itu 1,3860. 1,386. Terus di titik 2 karena tadi kita tahu oval pressure ratio-nya ada 18, makanya kita bisa menggunakan persamaan P2 per P1 sama dengan relative pressure 2 per relative pressure 1. Ini dengan anggapan ideal atau isentropik. Eh, Sehingga kita bisa mendapatkan relative pressure 2 yang ideal itu adalah 5,88. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan entalpi dari entalpi kedua yang ideal dari tabel ideal gas properties untuk udara yaitu tadi 5,88. Maka di 5,88. Nah, dia tuh di antara dua ini. Dan ketika dihitung dengan interpolasi didapatkan hasilnya adalah 454,0831 kilojoule per kilogram. Nah, tadi juga diketahui bahwa di kompresor tersebut memiliki efisiensi yaitu sebesar 90%. Maka kita bisa menemukan H2 aktualnya yaitu sebesar 471,1823 kilojoule per kilogram. Nah, karena di titik 3 itu dia sama seperti di titik 1 dan titik 4 juga sama seperti di titik 2, maka H3 itu sama dengan H1 dan H4 sama dengan H2. Yaitu H3-nya itu 300,19 kilojoule per kilogram dan H4 aktualnya itu sama dengan 471,1823 kilojoule per kilogram. Terus kemudian kita bisa mendapatkan titik 8 nih. Karena titik 8 udah diketahui suhunya itu tadi inlet dari turbina 1300 Kelvin. Kita bisa mendapat dari tabel kita bisa mendapatkan entalpi dari inlet turbinnya yaitu tadi 1300. Nah, ini entalpi adalah 1395,97 kilojoule per kilogram dan relative pressure-nya adalah 330,9. Nah, terus di titik 9 sama kayak di titik 2 tadi karena kita udah tahu oval pressure ratio-nya maka kita bisa mendapatkan relative pressure di titik 9 yang ideal
yaitu 80,257. Terus habis itu kita bisa mendapatkan entalpi dari yang idealnya juga dengan menggunakan tabel 80,297. Nah, dia di antara dua ini nih, di antara dua ini. Setelah kita hitung dan interpolasi, kita bisa mendapatkan 949,425 kilojoule per kilogram. Terus habis itu juga tadi di turbin itu ada efisiensinya, maka kita harus menghitung entalpi aktualnya di 9. eh Sehingga kita bisa dapat H9 aktualnya itu 994,08 kilojoule per kilogram. Nah, karena di titik 9 itu sama kayak T9 sama kayak T7, T8 sama dengan T6, maka H7 sama dengan H9, H6 sama dengan H8. H8. Nah, eh habis itu kita tadi kan menggunakan eigenator gitu. Nah, di eigenator tadi ada effectiveness-nya tuh sebesar 80%. Rumus effectiveness itu Q eigen aktual per Q eigen maksimum. Q eigen aktual tuh dari mana? Yaitu dia dari 5 ke H5 min H4 itu Q eigen aktualnya atau H9 per H9 min H10. Nah, untuk Q eigen maksimumnya dia itu dari H9 per H9 min H2 atau H7 min H2 atau H9 min H4 atau H7 atau H7 min H4 gitu. Jadi untuk maksimumnya itu dia dari range ini nih. Maksimumnya itu dia dari sini sampai sini Q maksimumnya. Tapi kalau eigennya itu dia cuma dari sini sampai sini atau dari sini sampai sini. Ya, gitu. Nah, terus sehingga eh, oke, kita bisa mendapatkan H5-nya itu 889,50 kilojoule per kilogram dan H itu 575,762 kilojoule per kilogram. Nah, terus habis itu kita bisa menghitung efisiensi thermal setelah semua entalpi diketahui. Efisiensi thermal itu kerja net, kerja bersih per Q in. Nah, kerja netnya itu apa? Ada kerja turbin 2 kali dan dikurangi kerja kompresor 2 kali nih. Nah, kerja turbina itu berarti H8 dikurang H9 actual ditambah H6 dikurang H7 actual dikurang H2 min H2 actual min H1 dikurang H4 actual per H3. Nah, untuk Q-in-nya terjadi 2 kali, yaitu di sini di combustion chamber dan di sini ada reheat. Jadi, Q-in-nya itu ada H8 min H7 aktual ditambah H6 min H5. Sehingga kita dapat efisiensi termalnya yaitu 0,5084 atau 50,84%. Untuk power outputnya itu rumusnya itu M dot atau mass flow rate dikali kerja bersih WNET. Mass flow rate itu 418 dikali 461,795. Sehingga kita bisa mendapatkan power outputnya itu 193 megawatt. Nah, namun di PLTG ini itu dalam penerapan di kehidupan nyatanya, dia itu dengan menggunakan gas turbin itu menghadapi tantangan karena gas turbin itu sangat sensitif terhadap kandungan kotoran kandungan kotoran. Jadi kalau gas metana yang dari sampah itu dia nggak murni gas metana dengan kualitas tinggi. Dia itu ada kotorannya sehingga produksinya tuh cenderung nggak stabil. Makanya biasanya itu di PLTG itu yang dipakai adalah gas engine dengan menggunakan siklus Otto yang lebih toleran terhadap variasi kualitas gas dan kotoran gitu. Nah, kalau pengen tetap pakai gas turbin, maka gas metananya itu harus dimurnikan dulu gitu.
Jadi, pemilihan antara siklus Brayton, yang efisien secara thermal dan siklus Otto yang stabil untuk operasi merupakan bentuk nyata dari engineering trade-off dalam perancangan sistem energi berbasis gas sampah. Kemudian, pembangkit listrik yang kedua itu PLTU. Jadi PLTG yang tadi udah dijelasin itu emang bisa jadi solusi untuk memanfaatkan gas metana yang dihasilkan. Tapi tadi kan, kita tahu bahwa di TPST Bantar Gebang itu udah hampir penuh kapasitasnya. Nah, sedangkan PLTG ini belum mampu untuk mengatasi masalah volume yang menumpuk. Nah, makanya kita punya alternatif juga untuk mengurangi yang fokusnya untuk mengurangi sampah yang menumpuk, dengan membakar sampah untuk memanaskan, uap air yang bertekanan tinggi atau kita bisa sebut pembangkit listrik tenaga uap gitu. Syaratnya sampah yang digunakan itu harus kering, mudah terbakar, dan bukan termasuk sampah B3 agar panas yang dihasilkan itu optimal serta meminimalkan emisi beracun. PLTU ini tuh bekerja dengan siklus Rankine, yaitu memanaskan air yang tekanan tinggi tadi menggunakan bahan bakar sampah kering hingga menjadi uap super panas. Uap tersebut kemudian mengembang dan menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, PLTU yang saya akan gunakan ini, menggunakan PLTU yang dimodifikasi. Jadi kalau siklus angin sederhana, efisiensi thermalnya itu dapat ditingkatkan dengan menaikkan tekanan boiler. Namun tekanan tinggi, itu menyebabkan uap di akhir turbin menjadi basah yang menimbulkan erosi bilah turbin dan menurunkan efisiensi. Untuk mengatasi itu sebenarnya ada 2 pendekatannya, yaitu dengan superheating, yaitu memanaskan uap di atas titik jeniusnya agar tetap kering selama ekspansi. Ini tuh efisien, tapi dibatasi oleh ketahanan material terhadap suhu tinggi. Jadi nggak semua material itu tahan terhadap suhu tinggi. Nah, kemudian ada pendekatan kedua lagi yaitu dengan reheat, yaitu uap ekspansi sebagian lalu dipanaskan ulang sebelum masuk ke tahap turbin berikutnya. Hasilnya uap tetap kering, efisiensi meningkat dan turbin lebih awet. Jadi kesimpulannya, kita bisa, menggunakan heat cranking cycle ini, sebagai solusi yang ideal untuk mendapatkan efisiensi dan keamanan operasional. Nah, pada, PLTU yang saya rancang ini, dia itu bekerja di fluida air yang, menggunakan beberapa komponen, yaitu menggunakan boiler feed pump MHD buatan Toishima Pump dengan tekanan operasi mencapai 14 megapascal. Terus, proses pemanasannya itu dilakukan oleh waste to energy boiler RDF, yaitu boiler khusus waste to energy yang memiliki batas tekanan hingga 10 megapascal dan laju aliran uap sebesar 44 kilogram per second. Uap bertekanan tinggi tersebut kemudian dialirkan menuju steam turbine tipe dual casing SST 700-900 produksi CMS Energy. Turbin ini memiliki kondisi masuk pada high pressure turbine itu dengan suhu 500 derajat Celcius. Serta tahap tekanan rendahnya itu, dengan tekanan masuknya hingga 70 bar dan suhu yang sama yaitu 500 derajat Celcius. Kemudian keluarannya itu, pada tekanan 0,7 bar. Nah, dalam rancangan ini, kita asumsikan bahwa air yang masuk ke pompa itu dalam kondisi saturated liquid dengan efisiensi turbin dan pompa masing-masing 90%. Sedangkan parameter yang tidak disebutkan diasumsikan ideal. Nah, perhitungan matematisnya seperti ini. Jadi, TS diagramnya seperti ini. Jadi pertama dari 1 ke 2 yaitu, air dipompa sehingga tekanannya meningkat. Ini kenapa miring, karena ada efisiensi dari pompa. Sehingga ini tuh titik 2 yang aktual. Terus habis itu dipanaskan dengan boiler. Jadi ada panas yang masuk, ada Q in, hingga, di titik 3. Nah, dari titik 3 ke 4 ini, uap tersebut masuk ke turbin untuk menjadi kerja atau W gitu. Nah, ini juga miring karena ada efisiensi dari turbin. Kemudian di-reheating atau dipanaskan lagi makanya ada Q-in, dengan tekanan yang sama, sampai ke titik ke-5 ini. Nah, dari 5 ke 6 ini menggunakan kerja turbin low pressure tadi, sehingga ini menghasilkan, sebuah kerja gitu. Nah, sampai di titik, 6 ke 1 ini adalah
fase kondenser atau eh, panas itu ditransfer ke dengan eh, air laut gitu biasanya. Jadi Q-nya keluar, panasnya keluar. Nah, tadi diketahui juga bahwa P2 itu sama dengan P3, yaitu 10 megapascal. Terus M dot-nya, mass flow rate-nya itu 44 kilogram per second. Terus tadi diketahui juga bahwa inlet dari turbina itu 500 derajat Celcius, T3 sama dengan T5. Terus diketahui juga bahwa eh, inlet dari turbin yang low pressure itu dia 70 bar atau 7000 kilopascal, yaitu P5 sama dengan P4. Terus buat tekanan P6 P1-nya ini tadi diketahui bahwa exhaust dari turbina low pressure itu 0,7 bar atau 70 kilopascal. Nah, diketahui juga bahwa di X1 atau di titik satu tadi dia itu satu atlet liquid dan diketahui efisiensi pompa dan efisiensi turbin itu 90%. Kita akan mencari efisiensi thermal kerja kerja net atau power output yang dihasilkan. Nah, perhitungan matematisnya seperti ini. Jadi kita akan menghitung entalpi tiap titik terlebih dahulu. Jadi di titik satu tadi kita udah tahu bahwa P1 sama dengan P6 yaitu 0,7 bar atau 70 kilopascal dalam keadaan satu atlet liquid. Kita bisa mendapatkan H1 dan S1 menggunakan tabel satu atlet liquid. Jadi tadi di 70 kilopascal. Berarti antara dua ini. Di antara dua ini. Dan di satu atlet liquid. Dengan interpolasi kita dapat eh, dengan interpolasi kita bisa mendapatkan H1-nya itu 375,66 kilojoule per kilogram dan eh, entropinya itu 1,1888 kilojoule per kilogram. Terus di titik 2 atau P2-nya itu tadi di exhaust pompa itu dia 10 megapascal. Nah, kita anggap isentropik terlebih dahulu untuk mendapatkan entropi idealnya yaitu S2S sama dengan S1 atau 1,1888 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, terus habis itu kita cek dulu dia dalam kondisi apa. Itu dengan 10 megapascal dan 1,18. 10 megapascal 1,18. Nih, 10 megapascal dan 1,18. Nah, ternyata entropi satu alat liquid itu di antara 3,3 sampai 5,6. Sedangkan tadi kita 1,18. Jadi kita tahu bahwa itu kondisinya dalam kondisi kompres kompres liquid gitu. Jadi kita akan lihat di tabel kompres liquid. Nah, di 10 megapascal dengan entropi 1,18 itu di antara dua ini nih. Nah, dan setelah kita menggunakan interpolasi kita bisa dapat kompres liquid kita tuh kita bisa mendapatkan entalpi ideal di titik 2 itu 386,39 kilojoule per kilogram. Terus tadi kita tahu bahwa ada efisiensi dari pompa sehingga kita bisa mendapatkan H2 aktualnya atau entalpi aktualnya dari titik 2 yaitu 387,582 kilojoule per kilogram dengan kondisi aktual. Nah, di titik tiganya kita tahu bahwa tadi P3 sama dengan P5 yaitu P3 sama dengan P2 yaitu di inlet dari turbinnya itu 10 megapascal. Nah, kita juga tahu bahwa di inlet dari turbina itu 500 derajat Celcius. Coba kita cari tahu nih kondisinya dia dalam kondisi apa. Dengan 10 megapascal dan 500 derajat Celcius, 10 megapascal. Nah, ternyata di 10 megapascal itu satu atlet tempat suhu satu atletnya itu dia di 311, sedangkan tadi kita di 500 derajat Celcius. Maka dari itu kita tahu bahwa kondisinya itu dalam keadaan superheated vapor. Nah, dengan superheated vapor ini kita di 10 megapascal. Nah, di 10 megapascal di suhu 500 kita bisa dapat
entalpinya tuh 3375,1 dan entropinya 6,5995. Nah, setelah udah kita dapat di titik empatnya, kita juga tahu bahwa P4 itu sama dengan P5, yaitu di eh, fase heatingnya itu sama tekanannya, yaitu 70 bar atau 7000 kilopascal. Terus juga kita anggap isentropik dengan titik 3 atau di idealnya dulu, yaitu 6,5995 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini adalah entropinya. Nah, kita akan cek apakah dia di kondisi apa dengan 7000 kilopascal dan 6, di 7000. Nah, di 7000 ini di kondisi 7000 dengan 6000 eh entropinya 6000. Nah, ternyata dia itu melebihi dari satu atlet vapornya. Yaitu satu atlet vapornya itu entropinya itu 5,8. Tadi kita 6, tadi itu 6,5995 gitu. Makanya kita harus melihat tabel superheatednya. Nah, ini di 7 megapascal dengan 6,5, berarti di antara dua ini, dan kita dengan interpolasi kita bisa mendapatkan titik entalpinya, yaitu entalpi idealnya itu 3181,6 kilojoule per kilogram. Nah, kita juga tahu bahwa dia ada efisiensi turbinnya. Maka kita bisa mendapatkan H4 aktualnya yaitu 3200,95 kilojoule per kilogram. Di titik 5 dengan tekanan 7000 kilopascal dan suhu juga kita tahu bahwa dari 500 derajat Celcius. Ini di inlet low pressure-nya, inlet low pressure turbine. Kita akan mencari tahu dulu nih kondisinya 7500. 7500. Oh, sama kayak tadi dia berarti kita tahu bahwa dia tuh di superheated. Karena dia saturasi temperaturnya di pressure 7000 itu adalah 200, sedangkan tadi kita 500. Maka kita harus mencari di bagian superheated. Nah, dengan suhu 500 ini kita bisa mendapatkan entalpinya yaitu 3 3411,4 dan entropinya itu 6,8. Nah, terus di titik 6 kita tahu bahwa tadi P6-nya itu 70 kilopascal atau exhaust dari low pressure turbine itu 70 kilopascal. Terus S6 yang ideal, kita anggap ideal dulu dengan titik 5 itu 6,8 kilojoule kilogram Kelvin. Nah, kita akan mencari dulu tahu dulu nih, dia di kondisi apa. 6,8 sama 70. Nah, 70 kan di antara ini ya. Dan kita tahu bahwa tadi entropinya itu 6,8. Ternyata 6,8 itu dia itu di satu atlet mixture di kondisi saturasi. Karena saturasi vapornya itu 7, dan saturasi liquidnya itu 1. Dia di tengah-tengah itu. Jadi kita menggunakan eh, eh, H6S-nya, H6 idealnya itu 2423,09 kilojoule per kilogram. Dengan efisiensi thermal 90%, kita bisa mendapatkan H6 aktualnya itu 2521,921 kilojoule per kilogram. Nah, terus kita mencari efisiensi thermalnya dengan WNET per Qin. WNET ada apa aja? WNET ada dua turbin nih, yaitu H5 min H6 aktual ditambah H3 min H4 aktual dikurang H2 aktual per min H1 per Qin-nya. Qin-nya ada dua kali nih karena ada reheat. Jadi H5 min H4 aktual
ditambah H3 min H2 aktual. Nah, sehingga Weneta dapat 1071,707 kilojoule per kilogram, Ki-inen dapat 3.997,968 kilojoule per kilogram. Dan hasil efisiensinya adalah 33,52%. Power outputnya dengan tadi mass flow-nya 44 kilogram per second, power outputnya tinggal dikali aja dengan Weneta sehingga dapat 47,16 megawatt. Nah, yang ketiga yaitu PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Untuk merealisasikan PLTU itu kita harus eh, perlu sistem pemilihan sampah yang optimal karena kita harus butuh benar-benar sampah kering. Nah, karena hal itu punya banyak tantangan kayak adanya kebijakan yang konsisten, perubahan kebiasaan 11 juta warga untuk memilah sampah, serta pembangunan yang infrastruktur pendukung yang memadai, maka dari itu kita harus mencari alternatif lain nih yang dapat dilakukan agar efisiensinya tetap meningkat gitu. Salah satu pendekatannya dengan PLTGU yang memanfaatkan gas metana hasil pemurnian sebagian bahan bakar dan gas buang yang dihasilkan oleh PLTG itu dipakai lagi untuk memanaskan uap dalam sistem steam cycle-nya. Nah, atau bisa kita kenal dengan combined cycle agar menghasilkan efisiensi thermal yang lebih tinggi dibandingkan sistem tunggal. Nah, PLTGU yang kita pakai saat ini itu tuh PLTGU yang simple. Jadi kita tidak memodifikasi apapun, jadi kita cuma dari Byton simple dan Rankine simple gitu. Nah, jadi itu kenapa diciptakannya combined cycle itu tuh karena siklus uap itu punya maksimum inlet turbina tuh 600 derajat Celcius. Sedangkan pada Brighton itu tuh tinggi banget, bisa 1425 derajat Celcius. Bahkan kalau di mesin turbojet itu 1500 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi ini eh, dimungkinkan berkat teknologi blade cooling dan material keramik tahan panas. Nah, menurut hukum Carnot itu efisiensi thermal ideal meningkat seiring kenaikan temperatur sumber panas atau TH. Sehingga turbin gas memiliki potensi efisiensi yang lebih tinggi. Namun gas buangnya masih sangat panas. Jadi gas buang dari turbin itu masih sangat panas sekitar 500 derajat Celcius dan banyak energi yang terbuang. Untuk memanfaatkannya, engineer ini menggabungkan kedua siklus jadi menjadi combined cycle yaitu siklus atasnya adalah siklus Brayton dan siklus bawahnya adalah siklus Rankine. Nah, gas buang ini untuk menghasilkan uap di boiler meningkatkan efisiensi total dari 35, sampai 40 sampai hingga 60% gitu. Nah, ini kita study case di PLTGU-nya yang saya rancang tuh tadi sederhana, jadi yang simpelnya, jadi nggak ada reheat, nggak ada intercooler dan lain-lain. Jadi pure yang simpelnya, PLTGU simpelnya. Nah, kita menggunakan axial compressor AX450 plus produksi BKH dan efisiensi 90% dan pressure ratio 12. Terus kita menggunakan gas turbin FEM 91E dari BKH juga dengan inlet temperatur 1300 Kelvin, pressure ratio 12 dan efisiensi 90%. Terus kita juga menggunakan heat exchanger-nya tadi. Oh ya, sebelumnya ini ya, penambahannya adalah heat exchanger. Jadi panas gas buang tadi untuk memanaskan steamnya, memanaskan airnya itu menggunakan heat exchanger. Jadi boiler tadi diganti dengan heat exchanger atau HRSG, heat recovery steam generator, yang dirancang dengan exhaust gasnya 450 Kelvin. Nah, pada sisi uapnya menggunakan boiler feed pump MHD dari Toshiba Pump dan operation pressure hingga 10 megapascal, serta steam turbine SST 800 produksi Siemens Energy dengan inlet temperatur 500 derajat Celcius dan pressure S house-nya 0,75 bar. Dalam perancangan ini diasumsikan udaranya masuk ke kompresor pada 300 Kelvin, siklus Brayton dianalisis menggunakan variable specific volume dengan mass flow 418 kilogram per second, sedangkan air yang masuk ke pompa dalam kondisi 1 liter liquid. Dengan efisiensi turbin dan pompa masing-masing diasumsikan 90% dan semua parameter yang tidak disebutkan diasumsikan ideal. Nah, ini TF diagramnya.
Jadi ini tuh gabungan, gabungan yang atas adalah Byton dan yang bawah ada Rankin. Jadi karena ini simple, jadi nggak banyak kelok-kelok kayak tadi sebelumnya. Nah, jadi tadi diketahui bahwa di Byton itu ada efisiensi kompresor 90%. Terus juga eh phase ratio-nya adalah 12. Terus T inlet T7 atau inlet dari turbin di Byton itu 1300 Kelvin. Terus dengan efisiensi turbin 90%. Terus juga kita tahu bahwa gas buang dari heat exchanger-nya itu suhunya 450 Kelvin atau T9 450 Kelvin dan mass flow tadi diketahui 418 kg per second. T5-nya juga tadi diketahui bahwa udah masuk ke kompresor itu 300 Kelvin. Nah, untuk di Rankine cycle-nya itu kita tahu tadi bahwa P2 P3 sama dengan 10 megapascal atau tadi inlet dari turbin Rankine cycle-nya. Terus kita juga tahu bahwa inlet dari turbin Rankine itu 500 derajat Celcius. Terus kita juga tahu exhaust dari turbin di Rankine itu 0,75 bar atau 75 kilopascal. Dan kita juga asumsikan air masuk ke pompa dalam satu liter liquid dan efisiensi pompanya 90%, efisiensi turbinnya 90%. Kita akan mencari efisiensi thermal dan power outputnya. Nah, kita menjadi bagi dua nih di Rankine cycle dan Brayton cycle. Di Rankine cycle kita tahu tadi P1-nya sama dengan P4 atau 0,75 bar atau 75 kilo pascal dalam keadaan satu liter liquid. Kita bisa mendapatkan H1-nya dengan menggunakan tabel 75 satu liter liquid. Nah, H1-nya di satu liter liquid itu 384,44. Terus kita juga bisa mendapatkan entalpinya tadi, yaitu 1,2132. Nah, terus di titik 2 dengan P2 sama dengan 10 megapascal kita anggap ideal dulu. Jadi S1 sama dengan S2S atau 1,2132 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kita akan cek dulu nih kondisinya apa. 1,2 entalpi 1,2 dan pascalnya 10 megapascal. 10 megapascal. Nah, 1,2. Nah, ternyata dia itu entalpinya itu di bawah dari ini, di bawah dari range ini. Jadi kita tahu bahwa karena di bawah dari range ini dia dalam keadaan compressed liquid. Kita harus menggunakan tabel compressed liquid. Nah, soalnya 1,2 tadi berarti di antara dua ini nih. Terus menggunakan interpolasi didapatkan H2 idealnya tuh 395,25 kilojoule per kilogram. Dengan efisiensi pompanya itu 90%, kita dapat H2 aktualnya tuh 396,45 kilojoule per kilogram. Terus di P3 itu sama dengan P2. Tadi sama dengan inlet dari turbin, yaitu 10 megapascal. Terus juga T3 diketahui 500 derajat Celcius. Kita akan coba cek dulu nih kondisinya dalam keadaan apa. 500 derajat Celcius sama 10 megapascal. 10 megapascal. Nah, ternyata dia satu ratetnya di suhunya 300. Berarti kita tahu bahwa dia karena di atas 300 dia itu superheated. Kita cek tabel superheated 10 megapascal 500 entalpinya itu di 3375,1 dan entalpinya 6,5995. Nah, kemudian di titik 4 P4-nya itu 75 kilopascal. Kita anggap ideal dulu, jadi S4 idealnya itu sama dengan S3 yaitu 6,5995 kilojoule per kilogram Kelvin. Kita coba cek dulu nih di tabel 75 kilopascal, 75. Nah, ternyata tadi S-nya itu 6,5. Nah, ternyata 6,5 itu di tengah-tengah nih, di antara ini. Berarti kita tahu bahwa itu dalam keadaan saturated mixture gitu. Nah,
Dengan interpolasi kita bisa mendapatkan entalpinya, yaitu entalpinya 2452,447 kilojoule per kilogram. Terus di Brayton cycle di titik 5 itu kita tahu tadi udara masuk dalam keadaan 300 derajat 300 Kelvin. Terus kita bisa mendapatkan entalpi di 5 300 Kelvin. Entalpinya 300,19 dengan relatif pressure-nya 1,386. Terus di titik 6 kita anggap dia ideal dulu nih, yaitu dengan pressure ratio 12, kita bisa mendapatkan relatif pressure-nya itu 16,632. Terus 16,632 kita cek di tabel 16. Nah, dia di antara dua ini nih. Dan setelah diinterpolasi, kita bisa mendapatkan H6A-nya tuh 645, sorry, H6 ideal tuh 610,64 kilojoule per kilogram. Terus dengan efisiensi kompresornya adalah 90%, kita dapat H6 aktualnya 645,13 kilojoule per kilogram. Terus di titik 7 kita tahu bahwa tadi inlet dari turbina 1300 Kelvin, dapatkan H7 dan H H7 dan relatif P17. Jadi 1395,97 sama 330,9. Terus kita di titik 8 kita anggap ideal dulu. Tadi P7 per P8 ideal sama dengan relatif P7 per relatif P8 ideal sama dengan 12. Kita dapat relatif P8 idealnya 27,58. Terus kita bisa mendapatkan H8 idealnya nih. 27. Nah, di antara dua ini nih, di antara dua ini kita bisa mendapatkan H8 ideal lah, yaitu 704,58 kilojoule per kilogram. Dengan efisiensi thermal, kita bisa mendapatkan yang aktualnya yaitu 773,72 kilogram per kilogram. Terus titik 9-nya, kita tahu bahwa T9 tadi 450 Kelvin, kita bisa mendapatkan entalpi di titik 9, 450 Kelvin. Nah, yaitu 451,8. Nah, terus di heat exchanger-nya itu E dot in sama dengan E dot out, yaitu mass flow rate gas dikali H9 ditambah mass flow rate steam dikali H3 sama dengan mass flow rate gas dikali H8 tambah mass flow rate steam kali H2 actual gitu. Terus kita bisa mendapatkan perbandingan dari mass flow rate steam per mass flow rate gas sama dengan Y sama dengan 0,108 kilogram steam per kilogram gas. Terus kita bisa mendapatkan Wnet dari keseluruhannya nih, yaitu dengan Wnet sama dengan Wnet gas plus Y dikali Wnet steam. Wnet gasnya tadi ada di H7 min H8 dikurang H6 min H5. Wnet steamnya H3 min H4 aktual dikurang H2 aktual min H1 aktual. Yang ini tadi 8 aktual, 6-nya aktual. Setelah kita dapat WNet totalnya itu 375,73 kilojoule per kilogram. Terus kita bisa mendapatkan efisiensi thermalnya yaitu WNet per Qin. WNetnya 375,73 per Qin-nya cuma ada satu nih yaitu H7 min H6 actual. Dapat 50,04%. Power outputnya mass flow gas dikali WNet total sehingga dapatnya 157,05 megawatt. Nah, kesimpulannya nih, tadi kita udah analisis tiga-tiganya. Perbandingannya tuh kesimpulannya adalah dengan PLTG yaitu siklus Brayton yang dimodifikasi bukan yang simple, itu efisiensi malah 50,84, lumayan tinggi dengan potensi output dayanya 193,9
0 megawatt dari pemanfaatan gas metana murni. Terus di PLTU-nya dengan menggunakan siklus Rankine yang modifikasi reheat, kita, bisa mengurangi volume sampah nih yang kering dengan efisiensi thermalnya 33,52% dan daya output-nya 47,16 megawatt yang lebih rendah. Untuk PLTGU, yaitu siklus gabungan, kita menggunakan siklus gabungan yang simpel. Jadi nggak ada modifikasi kayak 2 sebelumnya, kita menggunakan yang simpel. Dengan yang simpel saja kita bisa dapat mengoptimalkan efisiensi 50,04% dengan output daya 157,05 megawatt. Jadi, kalau kita modifikasi dengan PLTG modifikasi dan PLTU modifikasi, itu bisa saja efisiensinya jauh lebih besar daripada ini. Nah, cuma ini tuh berlaku pada gas metana murni sebagai bahan bakar. Nah, rekomendasi strategis nih untuk Pemda DKI mungkin. Jadi, dengan mempertimbangkan kondisi yang sekarang, yaitu di mana sampah organik dan sampah anorganik itu masih tercampur di Bantar Gebang. Jadi rekomendasi strategisnya bisa dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama penanganan jangka pendek dan mitigasi dampak lingkungan. Jadi, saya akan menyarankan untuk memprioritaskan pembangunan PLTG atau PLTGU. Kenapa ini relevan? Karena, eee, kita ingin memanfaatkan gas metana yang dihasilkan untuk menjadi listrik, sekaligus mencegah emisi gas metana yang ke atmosfer. Nah, di fase yang sama, secara paralel kita juga harus memulai inisiasi untuk pembangunan sistem pemilah sampah yang, bagus dan edukasi ke warga untuk membiasakan, memilah sampah nih. Nah, terus di fase 2, yaitu solusi jangka panjang dan manajemen sampah terintegrasi. Maksudnya apa? Ketika, pemilahan sampah sistemnya udah bagus, kita, bisa membangun PLTU nih. Jadi, PLTU bakal, maksimal karena sampah yang jadi bahan bakar itu udah bener-bener sampah kering yang udah terpilah. Jadi dapat mengurangi volume sampah yang dikirim TPA. Nah, untuk sampah basahnya kita bisa, gunakan untuk PLTG atau PLTGU yang udah kita buat sebelumnya gitu. Jadi PLTG atau PLTGU-nya pun tetap masih bisa berfungsi. Jadi bisa yang berfungsi itu bisa 2 yaitu PLTG atau PLTGU dan PLTU gitu. Jadi untuk sampah basah ke PLTG atau PLTGU, sampah bersih untuk sampah kering untuk PLTU. Nah, pendekatan 2 fase ini memungkinkan penanganan masalah yang bertahap, realistis dan berkelanjutan. Jadi, sampahnya berkurang, gas metananya nggak ke atmosfer, dan, Jakarta pun bisa, mendapatkan suplai listrik gitu, walaupun belum memenuhi kebutuhan secara umum, tapi setidaknya, ini bisa, mengurangi penggunaan, listrik dengan bahan bakar konvensional gitu. Jadi menurut saya ini menjadi s rekomendasi yang strategis untuk, penanganan masalah energi, listrik, dan masalah sampah di Jakarta. Cukup sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.